Kalau disebut kata fitrah, selalu yang diartikan adalah suci. Idul Fitri kembali ke suci. Manusia itu suci, fitrahnya suci. Ma min mauludin illa yuladu alal fitrah. Setiap manusia itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Kata Abu Hurairah, makna fitrah, fitratul Islam. Ketika anak itu lahir, dia sudah suci, bersih Islam. Fa'abawahu, kedua orang tuanya, yuhawwidanihi, merubahnya jadi Yahudi. Au yunassiranihi, merubahnya jadi Nasrani. Au yumajjisanihi, merubahnya jadi Majusi. Tidak ada dalam hadis itu dikatakan kedua orang tuanya merubahnya jadi Islam. Tidak ada. Itu menunjukkan anak itu tidak kosong, tapi dia sudah berisi Islam. Karena sebelum ruhnya ditiupkan ke dalam rahim ibunya, anak itu sudah Islam, bersyahadat di alam arwah, di alam roh. Kalau satu roh, kalau dua ruhani, kalau tiga arwah. Roh saya, roh bapak, roh ibu, roh abang, roh adik, roh kakak, maka disebut dengan alam arwah. Wa iz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum. Ingatlah ketika Allah mengambil persaksian di antara semua roh. Waktu itu Allah berkata, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Rabb, Tuhan kamu? Qalu bala syahidna, mereka semua menjawab, ya kami bersaksi engkau adalah Rabb kami. Jadi yang dimaksud dengan fitrah adalah sifat asli bawaan. Maka makna asal fitrah artinya suci, bersih. Yang dimaksud dalam kajian ini fitrah perempuan adalah sifat bawaan seorang perempuan. Apa sifat bawaan seorang perempuan itu? Aslinya perempuan itu bagaimana? Yang pertama, perempuan itu sifatnya adalah sebagai yang mendatangkan ketenangan. Sebagaimana Adam alaihi salam di dalam surga yang begitu indah, tajri min tahtihal anhar, air mengalir, buah-buahan, tapi hatinya tetap tidak merasa tenang sampai akhirnya ada perempuan. Fitrah perempuan maksudnya sifat bawaan asli perempuan itu adalah menenangkan. Makanya kalau anak menangis, itu yang bisa menenangkan ibunya, bukan handphonenya, bukan Upin Ipin. Ibu bisa menenangkan. Saya kalau disuruh tausiah tabligh akbar di tanah lapang, tidak angkuh, tidak sombong, tidak takbur, insya Allah. Tapi kalau menghadapi anak-anak TK, angkat tangan saya. Makanya sudah berapa kali wisuda TK Az-Zahra, saya angkat 10 jari satu kepala dengan ustazah-ustazah yang bisa membuat anak-anak ini tenang, bisa menghafal Al-Quran. Kita untuk membuatnya perhatian aja susah sulit. Mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Datuk Sri Ulama Setiap Tenggara Profesor Abdul Somad. Tak ada yang peduli anak-anak itu. Tapi begitu ibu-ibu ini datang, tenang semuanya. Di balik keberhasilan anak-anak TK di atas pentas, sesungguhnya di balik layar itu ada ibu-ibu guru TK yang luar biasa. Di balik keberhasilan seorang anak, ada kesuksesan seorang ibu mendidik anak-anaknya, menenangkan. Makanya disebut dia dengan sakinah, ketenangan. Doanya adalah semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah itu datangnya dari Allah, tapi ada asbabnya, ada penyebabnya. Penyebabnya datang ketenangan itu adalah fitrah perempuan. Secara biologis, orang yang dengan segala makanan yang masuk ke tubuhnya menjadi energi, menjadi libido seksual, maka dia secara biologis tenang setelah pernikahan. Man istata'a minkumul ba'ata, siapa di antara kamu yang menikah, yang sudah mampu menikah, falyatazawwaj, menikahlah, fa innahu aghaddu lil basar.
Dengan menikah itu menundukkan pandangan. Apa menundukkan pandangan? Tenang jiwanya, tunduk pandangannya. Wa ahsanu lil farj, menjaga kemaluan. Kenapa menjaga kemaluan? Sudah ada tamengnya. Faman lam yastati', siapa yang tak sanggup, fa'alaihi bisawm, hendaklah dia puasa. Dengan menahan makan, menahan minum, berkurang energi yang masuk, berkurang pula libido. Fa innahu lahu wija, karena itu menjadi obat baginya. Ketenangan secara fisik biologis, ketenangan secara psikis pikiran. Bagaimana seorang laki-laki berada di kantornya dengan penuh tekanan dari atasan. Kenapa target tidak tercapai? Berangkat pagi sampai di kantor terlambat, kena amuk. Selama bekerja seperti bingka Ambon, di atas api, di bawah api. Ke bawah diamuk oleh customer, ke atas dihamuk oleh atasan. Dari mana laki-laki mendapatkan ketenangan? Dari istrinya di rumah. Sabar bang, belum rezeki kita. Kalau sudah ditetapkan Allah untuk kita, yang di mulut harimau pun akan keluar untuk kita. Kalau memang bukan rezeki kita, yang di mulut kita pun melompat keluar di patok ayam. Tenang. Ketenangan datang dari seorang perempuan, baik itu fisik maupun psikis. Itulah yang ada pada diri ibu Nabi Musa alaihi salam. Ketika semua perempuan risau, gusar, gundah gulana, nanti anaknya akan disembelih. Dia adalah perempuan yang tenang dan bisa menenangkan. Siapa yang menenangkan dia? Allah. Kenapa Allah menenangkan dia? Karena dia adalah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengemban risalah dakwah. Seorang yang paling diagungkan, dimuliakan di kalangan Bani Israel. Fa in khifti alaihi, kalau kau takut anakmu ini disembelih Bani Israel, disembelih Fir'aun. Fa in khifti alaihi fa'alqihi fil yammi. Fardi'ihi fa in khifti alaihi. Kalau kau takut anakmu ini disembelih oleh Fir'aun, maka fa'alqihi fil yammi, hanyutkan dia ke sungai Nil. La takhafi, jangan kau takut. Wala tahzani, jangan kau sedih. Inna radduhu ilaiki, nanti kami akan mengembalikannya kepadamu. Wa ja'iluhu minal mursalin, dan kami akan menjadikan anakmu itu salah satu dari rasul utusan kami, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menenangkan bayi itu ketika hanyut juga perempuan, namanya Asiyah, istri Fir'aun yang lama tak punya anak. Asiyah lah yang menenangkan. Kata Fir'aun, inilah dia anak yang sudah menarik mahkotaku. Kata Asiyah, sabar Fir'aun, mari kita tes, kita kasih dia makanan dan bara api. Ternyata Allah menurunkan ketenangan. Bayi itu mengambil bara api. Lihat, tuduhanmu tidak benar Fir'aun. Lalu kemudian ketika anak itu ingin menyusu, yang menenangkannya juga adalah ibunya lagi, Yuhanith namanya. Yuhanith. Ibunya itulah yang menenangkan. Dan cerita berikutnya, kisah ketika beliau terusir dari istana Fir'aun, yang menenangkan juga adalah Imra'atu Syu'aib, anak Syu'aib, anak perempuannya. Perempuan yang menenangkan yang pertama ibunya, perempuan yang menenangkannya kedua saudarinya, yang menunjukkan di mana letak hanyutnya. Perempuan yang menenangkannya berikutnya ibu angkatnya, Asiyah namanya. Perempuan yang menenangkannya berikutnya adalah istrinya, anak Syu'aib. 4 perempuan dalam kehidupan Nabi Musa alaihissalam. Bagaimana dengan Nabi Isa alaihissalam? Nabi Isa juga dijaga, ditenangkan oleh seorang perempuan. Perempuan itu bernama Maryam. Dan Maryam itu ditenangkan oleh seorang perempuan bernama Hannah, istri dari Imran. Idh qalat imra'atu Imran, ingatlah ketika istri Imran yang tenang jiwanya.
Rabbi inni nazartu laka ma fi batni. Aku bernazar, apa yang ada dalam perutku ini muharrara, aku ingin dia menjadi pelayan Baitul Maqdis. Lahirlah seorang perempuan yang penuh dengan ketenangan bernama Maryam. Dari perempuan yang tenang itu lahir seorang anak laki-laki yang penuh dengan ketenangan, Isa alaihissalam. Bagaimana pula dengan Sayyidina Muhammad SAW ketika dia menggigil turun dari Jabal Nur, ketika turun Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaqin iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalami 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang menenangkannya secara fisik, badan kedinginan menyelimutinya adalah Khadijah. Fitrah seorang perempuan menenangkan, mengayomi, melindungi. Orang yang kedinginan tidak selesai dengan dimarahi, direpeti, dihamun, tapi diselimuti. Turun ayat, ya ayyuhal muddathir, hai orang berselimut. Ya ayyuhal muzammil, hai orang yang berselimut. Diselimuti oleh Khadijah. Secara psikis, Khadijah juga yang menenangkannya. Engkau tidak pernah buat salah, wahai suamiku Muhammad SAW. Tausilul arham, engkau orang yang menyambung silatul rahim. Engkau orangnya baik. Tidak mungkin yang datang itu setan. Tidak mungkin yang datang itu jahat. Kalau kau tak percaya, nanti akan kutanyakan kepada saudaraku Waraqah bin Naufal. Yang mendatangkan ketenangan itu adalah Khadijah, perempuan yang tidak pernah risau ketika Nabi berusia 38 tahun naik ke Jabal Nur bertahannuts, yata'abbad bil layali, beribadah di waktu malam. Umur 38 dia pergi, Khadijah menenangkan. Umur 39 dia pergi, Khadijah menenangkan. Umur 40 dia pergi, turun kedinginan, Khadijah tetap memberikan ketenangan jiwa zahir dan batin. Jadi kalau ada perempuan tidak mampu menenangkan, memanas-manasi, memprovokasi, kenapa nasib kita begini, kenapa begini, kenapa, maka sesungguhnya dia sudah keluar dari fitrah aslinya. Karena dia menenangkan, maka Allah mengatakan hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Hunna, perempuan itu, libasul lakum, menjadi pakaian bagi kamu wahai laki-laki.